Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, kita lanjutkan materi bahasa Sunda. Untuk pertemuan hari ini ya masih seputar pembahasan artikel di bahasa Sunda. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas pengertian artikel itu apa ya, dan seperti apa ya bentuk artikelnya. Nah, langsung saja. Oke, di sini yang akan Bapak bahas yaitu tentang syarat-syarat nulis artikel atau syarat-syarat menulis artikel ya. Silakan kalian catat ya, yang pentingnya saja di buku catatan ya. Nah, yang pertama ya syarat menulis artikel yaitu bahasa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatif ya. Jadi bahasa yang digunakan harus jelas dan komunikatif. Perlu Bapak ingatkan sekali lagi ya, artikel ini biasanya dimuat di koran atau majalah. Jadi Bapak akan tampilkan ya contohnya. Biasanya dimuat di koran atau majalah. Berupa apa? Berupa karangan. Baik itu menceritakan politik ya, baik itu menceritakan sosial, budaya dan lain-lain. Dan biasanya dicantumkan nama pengarangnya. Atau di sebelahnya itu ada foto pengarangnya. Mungkin kalau kalian lihat di koran banyak ya artikel-artikel misalkan tentang sosial, budaya ya dan lain-lain. Ya. Nah, itu. Selanjutnya, yang kedua, dirojong ku pamanggih ahli atau data panalungtikan. Ingat ya, ketika kalian menuliskan artikel, misalkan Pak, boleh nggak di blog membuat artikel? Nah, di media elektronik juga seperti di blog ya boleh. Ya. Cuman yang harus diperhatikan jangan sampai tulisan artikel itu memuat unsur hoax ya. Itu tidak boleh. Nah, jadi dirojong ku pamanggih ahli atau data panalungtikan. Maksudnya di sini adalah harus berdasarkan penelitian ya. Panalungtikan itu penelitian atau research. Jadi sebelum menulis artikel itu, misalkan topiknya tentang pendidikan, ya harus di research dulu, harus diteliti dulu ya topik yang akan dibahas apa misalkan ya. Terus kebenarannya seperti apa ya. Misalkan tentang sekolah begitu ya, sekolah SMA apa di situ. Nah, itu harus dicek dulu datanya, keberadaannya, terus suasana di sana seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan dirojong pamanggih ahli atau data hasil panalungtikan. Ya, jadi diamati dulu begitu. Selanjutnya ya, temana kudu aktual ya. Nah, jadi harus aktual ya temanya. Nah, lanjut, perkara nu dipedar kudu haha penting tur aya mangfaatna keur maca. Jadi hal yang ditulis dalam sebuah artikel itu jadi harus membuat hal yang penting dan ada manfaatnya buat si pembaca. Ya. Nah, jadi misalkan kalian mau menuliskan sebuah artikel ya kan juga harus dipikirkan ya bagaimana ya manfaat atau hasil setelah si pembaca membaca artikel saya begitu ya, atau kalian tulis manfaatnya begitu ya, untuk apa manfaatnya begitu ya. Jadi harus ada manfaat buat si pembaca. Nah, lanjut, kudu dimuat tina koran atau majalah ya. Nah, dulu ya artikel ini biasanya dimuat di koran atau majalah ya. Nah, sekarang karena ada internet, bisa juga artikel dimuat di media elektronik seperti apa? Seperti di blog ya. Mungkin kalian pernah baca ya para blogger, para blog-blog orang ya, baik itu tentang pendidikan, sosial, budaya, itu banyak ya, di internet. Nah, tidak jauh seperti itu ya.
Cuman yang harus diperhatikan, jangan sampai menuliskan artikel itu memuat unsur hoax ya, tuh, atau berita palsu. Dan yang terakhir adalah cara nulisna kudu diluyukeun jeung aturan anu geus ditangtukeun ku redaktur koran atau majalah. Jadi begini ya, cara menulisnya juga harus berdasarkan aturan yang sudah ditentukan atau ditentukan sama redaktur koran atau majalah. Mungkin maksudnya begini, kalau membuat artikel di koran atau majalah kan mungkin space-nya sangat terbatas. Jadi jangan sampai menulis sebuah artikel itu panjang ya, tapi harus diperhatikan space-nya atau ruang penulisannya ya. Karena di dalam koran ini kan tidak hanya memuat artikel aja ya, melainkan memuat berita-berita yang lainnya. Makanya harus dimanfaatkan space tersebut ya. Nah, mungkin seperti itu. Termasuk juga tanda bacanya harus diperhatikan, harus benar gitu ya. Nah, kalau menulis artikel di internet bagaimana, Pak? Ya, kalau menulis di artikel di internet biasanya kalau space-nya banyak, ya kadang bisa memuat berapa halaman begitu ya. Nah, tentu harus diperhatikan juga tanda bacanya yang benar. Nah, jadi seperti itu ya syarat-syarat nulis artikel. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh artikel Sunda di koran. Nah, kita lihat ya. Di sini ada topik ya atau judulnya. Dan ada pengarangnya. Di sini judulnya topiknya atau leisure ya. Leisure muka kursus Sunda. Nah, tentang kursus bahasa Sunda ya. Ini topiknya. Karangannya siapa? Atep Kurnia. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya di koran banyak sekali artikel-artikel, tidak jauh beda lah dengan bahasa Indonesia, artikel bahasa Indonesia ya. Nah, itu. Nah, seperti yang Bapak sebutkan ya, misalkan kalau di koran space-nya misalkan di sini hanya satu, seperti ini nih, ada garis ini nih ya. Ini satu space, di sininya ada iklan yang lain ya, berarti harus dimanfaatkan satu space ini. Ya. Itu. Jadi tidak bisa semena-mena kita menulis artikel itu banyak begitu ya. Harus diperhatikan space-nya. Oke, berikut di sini susunan paragrafnya. Nah, ini ya. Bisa dilihat. Nah, jadi seperti itu ya contoh artikel Sunda di koran. Kalau di majalah Pak gimana? Di majalah juga sama. Nah, kecuali kalau kita menuliskan di artikel di blog ya, itu biasanya banyak ya karena memang space-nya atau halamannya juga bisa banyak di situ ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk pembahasan syarat-syarat menulis artikel bahasa Sunda ya. Baik, kalau ada pertanyaan seperti biasa ya bisa kirim via email Bapak. Dicukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.